Ya, lagi-lagi pergerakannya tetap tertunda atau tertahan di zona resisten yang sama, kemudian juga penurunan juga relatif sama ya, supportnya sampai saat ini kurang lebih 3 hari beruntun kita mendapatkan zona support di area 1772. So, kalau kita perhitungan sudah 3 kali ada di area tersebut, berarti kita tinggal siap-siap saja. Kalau misalkan hari ini di tes ulang atau dites kembali, maka ada kecenderungan dia akan tembus ya atau breakout. Nah, sama halnya dengan zona resisten. Kalau kita lihat dari 3 hari terakhir, kita selalu berada di teritori 1786, 1789. Seperti yang tadi malam sempat terjadi, dia sempat hit sekitar 1787 atau 88. Nah, artinya pula, kalau misalkan ada retest kembali ketiga kalinya, maka kemungkinan dia akan tembus. Hanya saja catatan yang paling penting adalah PR utama dia berada di zona 1796 atau 97. Jadi kalau itu yang bisa ditembus, maka Anda bisa saja untuk memfollow atau melakukan switch strategi menjadi area buy. Jadi buy on breakout di zona resistennya itu adalah 1796, 1797. Nah, khusus untuk area support sendiri, kalau ternyata dia tembus 1772, apakah kita harus follow sell atau bagaimana? Ya, kecenderungannya secara intraday Anda bisa follow, tapi hanya saja di sini adalah Anda harus ingat, di bagian support tertentu itu adalah area psikologis yang kemungkinan bisa saja muncul zona demand atau ya para buyer sudah mulai mengincar. Nah, sayangnya memang kalau Anda lihat dari kemarin ya, sejak hari Senin lebih tepatnya, dia spike lalu kemudian dia turun kembali, spike kembali, turun kembali, dan setiap malam hari itu selalu seperti demikian. Artinya apa? Artinya investor masih belum akan agresif untuk melakukan buy, dan ini kemungkinan terkait dengan area yang tercipta 1772, 1775 itu adalah zona tengah yang agak sedikit krusial. Jadi mereka masih menunggu zona-zona yang lebih baik. Artinya cheaper price atau harga yang lebih murah itu yang ditunggu. Nah, terkait dengan fundamental sendiri, bagaimana kondisinya? Oke, kondisi yang terakhir adalah terkait dengan pembicaraan proposal infrastruktur. Ya, ini kurang lebih perkembangannya adalah ada persetujuan di antara Biden dan juga kelompok bipartisan, yang mana posisi ini akan sangat menguntungkan karena kemungkinan akan membuat mata uang dolar itu melemah. Jadi ini yang akan ditunggu-tunggu. Tapi sayangnya ini masih belum akan selesai. Jadi masih tetap akan ada pembicaraan, termasuk juga hari ini adalah hari terakhir di mana semua pembicaraan dari Fed itu akan bermunculan. Termasuk salah satunya adalah Rosengreen, dan kita harus bisa mendeskripsikan mana yang menjadi hawkish, mana yang menjadi dovish. Kurang lebih tadi malam, Williams tetap berpandangan bahwasannya inflasi itu hanya efek sementara. So, kemungkinan potensi ini masih akan menjadi perdebatan terkait kapan mereka akan melakukan kenaikan suku bunga, dan juga berujung kepada terkait dengan kapan mereka akan melakukan taper. So, selama suku bunga masih belum akan dinaikkan dalam waktu dekat, saya rasa emas masih punya peluang untuk rebound terlebih dulu, sampai akhirnya nanti diputuskan bagaimana untuk taper dan juga untuk rencana kenaikan suku bunganya. Jangan lupakan, malam hari kita akan lihat data personal income, personal spending, dan juga consumer sentiment, dan US dollar. Ini akan menjadi penentuan yang sangat-sangat bagus, apakah dia akan ditutup dengan bearish atau melanjutkan kenaikan untuk minggu depan. Technical View 25 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 25 Juni 2021, 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat terlebih dulu seperti biasa dari DXY dan juga Treasury Yield untuk melihat perkembangan lebih lanjutnya. Oke, ini langsung ke DXY di grafik daily. Posisi candlestick kemarin ditutup dengan posisi doji. Nah, lagi-lagi doji, kalau 2 kali doji berdekatan seperti ini harap berhati-hati ya. Ini bisa saja investor atau market cenderung menantikan sesuatu hal yang lebih besar, artinya bisa saja dia down atau bahkan boosting ke atas. Ya, kalau lihat kondisinya seharusnya ini pembalikan ke atas gitu ya. Nah, tapi ingat pula bahwasanya kondisi dari MACD sendiri, bagian histogramnya sudah warnanya adalah pudar ya, agak pudar, dan ini meskipun dia masih arah ke atas, ada kecenderungan bagian sinyal itu adalah yang warna coklat ya. Sinyal yang warna coklat dan MACD-nya yang warna biru ini. Nah, kalau misalkan lihat dari ini, ada kecenderungan nantinya dia akan berbelok ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya khawatirkan. Nanti kalau misalkan terjadi crossing, ya mungkin saja nantinya dia akan kembali berusaha untuk mengalami penurunan.
Walaupun lagi-lagi catatannya adalah kita masih diuntungkan dengan kondisi bahwasanya MACD masih berada di atas 0%. Jadi itu nilai plusnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari bagian grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya sebetulnya ini yang masih dalam teritori kenaikan, karena kemarin kita sudah menantikan falling wedge. Ingat, falling wedge di arah uptrend, berarti dia ada kelanjutan kenaikan. Nah, tinggal masalahnya kenaikan ini seberapa besar, itu yang masih kita nantikan. Karena relatif kalau misalkan dilihat dari 2 hari terakhir ya, terutama pasca dia tembus area resisten ini, justru dia cenderungannya adalah sideways. Jadi saya tidak bicara ini turun ataupun naik, tapi dia sideways. Tapi yang jelas dia sudah berada di atas zona resisten dari falling wedge. So, falling wedge-nya sudah berhasil apa tidak? Sudah. Kita tinggal tunggu, targetnya seharusnya sampai teritori ini, 92.10. Nah, sampai sekarang dia tertahan di 91.77 dan itu berkutik di antara 38.2% ataupun 23.6%. Kita tinggal tunggu saja apakah dia berhasil untuk kenaikan apa tidak. But anyway, MACD di bagian grafik keempatnya tentunya ini agak sedikit mengancam ya. Bisa saja dia lanjut ke penurunan di bawah 0%, berarti dia strong, atau ya lebih tepatnya adalah melemah dengan sangat cepat ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari treasury yield-nya, potensi pergerakannya di H4-nya sideways juga ya, sideways juga. Dia semakin mendekat dengan resisten. Saya jadi terpikirkan di bagian ini mungkin kita bisa bentuk seperti ini ya. Oke, kemudian bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini berarti kita mendapatkan ascending triangle, yang artinya bisa suatu waktu dia pecah ke atas atau breakout ke atas atau breakout resisten. Nah, walaupun seperti demikian, karena ini adalah intra atau intraday lebih tepatnya, berarti kita juga tetap menantikan resisten berikutnya. Ya, ini semakin mendekat dengan bagian resisten di atasnya. Jadi kita masih akan mencoba melihatnya dari sisi perspektif intraday-nya terlebih dulu. Lalu kemudian nantinya barulah kita hubungkan dengan grafik daily-nya, yang ternyata ini juga berkutat sangat sideways ya kalau lihat seperti ini. Tapi catatan khususnya adalah terkait dengan candlestick-nya. Anda perhatikan candlestick kemarin dia bentuknya adalah doji candle, dan ini kriterianya after bullish candle dibentuknya seperti ini, berarti ini kita kategorikan sebagai hammer, atau sorry, ini adalah hanging man. Hanya saja memang real body-nya berwarna biru ya, tapi hati-hati, kemungkinan potensi tergelincirnya ada. Nah, pertahanan terakhirnya akan berada di area support dari trendline. Kalau ini diuji kembali, saya khawatir dia akan tembus. Jadi malam hari, terutama dengan beberapa data Amerika seperti consumer sentiment dan juga terkait dengan core PCE. Ya, ini adalah tingkat inflasi yang menjadi indikator bagi Fed. Nah, kalau kita lihat dari kondisi MACD-nya, dia sudah crossing, seharusnya dia mulai naik, apalagi ini histogram sudah mulai muncul biru ya atau hijau. Jadi nanti kita akan lihat apakah dia berlanjut naik atau dia tertahan lagi. Nah, sementara kalau misalkan diperhatikan dari kategori weekly-nya, potensinya kita masih dalam tahapan bearish divergence-nya masih oke, kemudian ini cross-nya masih oke, histogramnya juga masih oke ya. Kemudian ya kita tinggal tunggu saja apakah candlestick-nya ditutup dengan seperti ini atau kembali merah ya. Merah dalam artian dia dalam kondisi bearish dan doji candle. Nah, kemudian terakhir yang saya lupakan tadi, DXY juga kita lihat dari kondisi weekly ya. Kita masih menantikan tentang bisa atau tidaknya dia menembus zona neckline dari double bottom atau suspected double bottom. Kita masih mencurigai saja ya. So far memang dia rebound gara-gara area bottomnya sudah cukup bagus. Nah, kalau dia ditutup dengan kondisi candle seperti ini ya, artinya di hari ini, dan berarti ini adalah penutupan mingguan, maka kemungkinan minggu depan kita akan melihat potensinya penurunan kembali untuk US dollar. Technical view gold 25 Juni 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian barat, high 1779.40 dan low 1773.50. Running price kini berada 1776.50. Kembali ke titik awal, dan ini menandakan bahwa apa yang sempat kita kupas memang benar adanya ya, karena dia bergerak di kisaran area resisten 1793, 1797, kemudian juga area support 1761, dan terakhir itu yang paling berdekatan adalah di zona 1772, 1773 ya.
Jadi kalau Anda perhatikan 3 candle terakhir terutama bentuknya adalah doji candle. Yang satu ini adalah spinning top ya, diawali di tanggal 22 Juni yang lalu. Kemudian kemarin 23 Juni diwarnai dengan long upper shadow, dan terakhir kemarin ini sebetulnya ya ini sebenarnya bisa jadi dua sisi ya. Kalau misalkan Anda melihatnya setelah kenaikan, maka ini kita asumsikannya sebagai shooting star. Tapi kalau misalkan Anda lihatnya setelah penurunan, maka ini sebetulnya kita asumsikannya inverted hammer. Yang artinya kemungkinan kondisi untuk hari ini itu akan sangat menentukan untuk tren berikutnya. Artinya di hari Senin atau bahkan kelanjutan di minggu depan. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita asumsikan tadi, misalkan ini diasumsikan kenaikan lalu ini dianggapnya sebagai shooting star. Artinya setelah kenaikan itu otomatis ini adalah bearish reversal nantinya. Dan berarti pula bahwa hari Jumat ini akan ditutup dengan candle bearish. Nah, tapi kalau misalkan kita asumsikan per candle saja karena ini pernah penurunan ya, lalu kemudian ini dilawan dengan kondisi doji juga, berarti ini kita asumsikan sebagai inverted hammer. Dan kalau misalkan ini terjadi, berarti kita di sisi bullishnya, seperti itu. Nah, berarti yang paling gampang adalah patokan dari kondisi pembukaan ataupun penutupan candle kemarin atau high low kemarin ya. Di tanggal 24 high-nya adalah 1878 atau 1787.80 dan low-nya 1772.70. Artinya seperti biasa, kalau misalkan nanti malam atau katakanlah sepanjang perjalanan hari ini dia turun di bawah zona low kemarin, ya berarti 1772.70, berarti confirm dia akan lebih dominan untuk mengalami penurunan. Ya, walaupun kondisi penutupannya kita belum tahu, bisa saja dia ditutup kembali naik, lalu kemudian membentuk candlestick doji seperti ini misalkan. Nah, itu bisa saja memberikan harapan untuk minggu depannya terjadinya pembalikan arah atau bullish reversal. Tapi kalau misalkan ternyata dia ditutupnya di bawah ya, atau dengan kondisi bearish seperti ini, maka kondisinya lanjutan untuk penurunan. Nah, tapi juga sebaliknya, kalau misalkan kondisinya ternyata dia up, lalu kemudian dia berhasil lewati ya areal ini, maka kemungkinan potensinya dia akan terjadi kenaikan lebih dominan, kemudian nantinya dia akan ditentukan dari posisi penutupannya. Ya. Yang saya butuhkan adalah kondisi bullish candle ataupun doji candle, dan doji candle yang saya cari adalah kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan pola candlenya seperti ini, artinya kita akan berharap ini ada turun dulu, swing low terlebih dulu, baru nantinya tutup di atas dan body candlenya seperti ini. Nah, kalau ini yang terjadi, Senin kita bisa melakukan atau mulai melakukan buy. Kondisi H4-nya sendiri posisinya seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya arealnya masih tetap sama, walaupun kita sempat dikagetkan dengan kenaikan 1787 ya. Tapi Anda perhatikan, setiap dia naik ke 1787 dia kembali turun ya. 2 hari yang lalu dia sempat mulai kenaikan sampai 1789 tapi lalu kemudian turun. Lalu kemudian selang 1 hari naik sampai 94 lalu kemudian turun. Nah, sekarang dia mengalami penurunan, dan kalau kita gunakan garis yang kemarin, ini kita asumsikan sudah tembus, walaupun sebetulnya bisa saja ini agak riskan ya. Jadi saya menganggapnya bahwa sebetulnya ini adalah pullback saja, tapi memang riskannya adalah bisa saja ini false breakout, lalu kemudian dia kencang ke atas. Nah, kalau kencang ke atas, bagaimana kencang ke atas? Berarti patokan kita 87 atau 88 kemarin, lalu kemudian 93, 94, dan 96 tentunya. Nah, kalau ini yang berhasil ditembus, pertahanan terakhir ada di 96 atau 97. Kalau itu ditembus, berarti Anda boleh follow buy directly, Anda switch strategi buy Anda, kemungkinan targetnya adalah 1810 atau 1808. Tapi kalau misalkan ternyata seperti kemarin dia tertahan lagi, otomatis dia kembali turun. Nah, ini yang saya harapkan untuk hari ini. Saya lebih berharap lagi-lagi, saya berharap dia akan turun terlebih dulu. Let's hope 1772 itu ditembus, kemudian dia akan bergulir di bawah 1770, perkiraan saya 65 atau 67 ya. Dari situ nantinya Anda harus berhati-hati seperti biasa. Saya ingatkan kembali, kalau ternyata di pertengahan malam, lebih baik tunggu setelah data rilis ya. Kemudian areal zona yang idealnya ada di bawah zona ini ya, kurang lebih di zona 1755 ataupun 1748 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi H1-nya, posisinya kurang lebih hampir mirip sebetulnya, karena dia sideways, dan kurang lebih saya gunakan 3 teritori di sini. Ini resistennya sama dengan tadi yang saya sebutkan di H4. Kemudian ini supportnya, ini adalah support tengah ya, 1770, 1772. Kemudian ini support terakhirnya 1760, 1762. Jadi kalau misalkan harapan saya sebetulnya kalau kita lihat ini pola pergerakan 1 2 3 4 ya. Berarti ini sudah keempat kali ini. Nah, terakhir kalau misalkan dia dites lagi, ini akan jebol. Ya,
tengah, dan harapannya kemungkinan disinilah yang akan menjadi teritori kuat sebagai zona buy. Jadi kalau Anda menantikan area buy, tunggu saja sampai di bawah 1765, itu yang paling aman. Tapi untuk saat ini kondisi sell ataupun buy sebetulnya equal, tapi saya lebih pilih untuk sesi Asia ini saya manfaatkan untuk menjadi area sell di zona 1776 ataupun 1778.80, yang mana areanya sudah muncul dan dia sempat swing sampai 1779. Kita tinggal tunggu saja TP pertamanya 1772.50, berarti sedikit di bawah low kemarin. Kemudian area kedua 1766.60, saya ambil teritori pertengahan di antara kedua support ini. Nah, kemudian untuk stop loss sendiri kita antisipasi saja di zona 1784.50, karena kemungkinan kalau tembus 86-nya kita bisa mendapatkan zona 94 lagi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.